So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, and to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. La ya, la ya, la, la ya, la ya, la, la ya, la, la ya, la ya, la, la ya, la, la ya. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done.
cross seem heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every dove will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort, give it to your journeys, and count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, see what God has done. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kabayana ya pudwe,
is the way. And with each breath I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk with him each day. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitahu firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Tema dari ibadah kita sore hari ini adalah The Bread of Life yang terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Yohanes 6 ayat 51, dan pembimbing bagi kita mengatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah daging yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tidak menyanyikan aja. Jemaat Tuhan, dengan rasa malu dan sesal, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu
bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu dan sesama. Namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mengaku betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Dalam ibadah, sikap kami suci, saleh dan berserah. Namun di luar ibadah, kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu, namun seringkali kami enggan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus kiranya terus menyadarkan dan membaharui hidup kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi. Amin. Hidung Jemaat 33, suara-Mu kudengar. Bagaimana dinyatakan dalam surat Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sampaikan salam Bapak. Kita merespon anugerah Tuhan ini dengan menyanyi bersama dari Hidung Jemaat nomor 108.
baru bagi kita sekalian, sebagaimana yang Tuhan nyatakan dari 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-3, sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya memulai ayat 3, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 4, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu menggunakan nama kasihnya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu seorang kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkata. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Demikianlah manat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan seluruh hidup. Praise God. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan sakramen perjamuan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Pak Pani.
kasih Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Karena tanpa Engkau tidak mungkin kami diselamatkan. Maka kami mau terus belajar tentang Engkau melalui firman. Karena semakin kami mengenal Engkau ya Tuhan, kami akan semakin mengasihi Engkau. Semakin kami mengenal Engkau, maka kami tahu apa kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dan dalam kuasa Roh Kudus, kami juga mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab pada hari Minggu ini yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35 yang menyatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Sudah makan? Amin. Masalahnya begini, kita mau bicara roti hidup, kalau Bapak Ibu dalam keadaan lapar, Bapak juga, artinya Bapak Ibu bisa memahami bahwa memang kita butuh makan, ya, kita sangat butuh makan. Bapak Ibu, saya ambil contoh begini, dalam bahasa Indonesia itu ada 3 kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Bahasanya biasanya dibilang sandang, pangan, papan. Sandang adalah apa yang kita pakai, pangan adalah apa yang kita makan, papan adalah tempat kita. Tapi sadarkah kita bahwa dalam hidup ini tanpa apa yang kita makan diganti-ganti misalnya, kita nggak akan pernah mati. Ya. Tanpa papan sebagai tempat kita berlindung, kita juga tidak akan pernah mati. Apalagi Bapak Ibu di Amerika banyak sekali melihat orang yang tidak punya papan dalam bahasa Indonesia, tapi mereka bertahan dan mereka bisa hidup. Tapi tanpa pangan, Bapak Ibu bayangkan berapa hari kita bisa tahan untuk tidak pernah makan dan kita masih bisa hidup. Hari ini saja di jam begini, kalau kita dari pagi belum makan, kelihatan dari muka kan gitu. Nah, maka ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, tadi saya bilang kalau Bapak Ibu dalam keadaan lapar, Bapak Ibu akan bisa lebih memahami bahwa ada sesuatu yang penting yang harus saya dapat, yang harus mengisi kehidupan saya supaya saya dapat bertahan. Nah, dari catatan Injil yang kita baca, ini adalah sebuah kejadian setelah Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah mereka makan, bolehkah Yosua tampilkan tolong Injil Yohanes 6 tetapi ayat 24 supaya kita tahu. Kita mulai dari baca ayat 25, tapi supaya kita tahu konteks yang terjadi, maka kita lihat di ayat yang ke-24. Nah, lihat di sini Bapak Ibu ya. Ketika orang banyak, siapa yang banyak itu? Yang udah makan dan kenyang, yang bawa pulang yang mereka sudah makan dan sisa 12 bakul itu, gitu ya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus nggak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, ini kita mesti tahu, mereka ada di mana? Mereka ada di Tiberias. Ketika mereka cari Yesus tidak ada perahu, mereka naik perahu, pergi untuk mengejar Yesus ke Kapernaum. Itu jaraknya 9 mil. Kita udah pernah bahas kalau nggak salah, gitu ya. Dan kalau dengan kecepatan angin yang rata-rata, mereka harus menempuh itu paling tidak 2 jam. Nah, orang banyak mencari Yesus, artinya mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mendapatkan Yesus. Sang guru dari Nazaret itu telah menjadi idola bagi mereka. Bisa dikatakan Yesus jadi pusat hidup mereka saat itu. Ketika dikatakan mereka mencari, itu berarti bahwa mereka berorientasi kepada Yesus. Maka mereka naik perahu cari. Kami mau dapat Yesus di mana? Nah, Bapak Ibu,
secara sekilas, Bapak Ibu bayangkan ini ya, secara sekilas gambaran yang ditampilkan oleh Injil Yohanes 6 ayat 24 ini hal yang positif, bahkan sangat baik. Mereka mencari Yesus. Mereka cari Yesus. Bayangkan mereka naik perahu berangkat ke Kapernaum cari Yesus. Mereka ingin bertemu Yesus, mereka bersemangat, mereka sangat antusias. Namun sayangnya, kalau bahasa Indonesia bilang sayang 1000 kali sayang. Satu-satunya alasan mereka mencari Yesus karena perutnya. Mereka tahu bahwa Yesus bisa membuat roti itu menjadi banyak pada waktu mereka makan. Bahkan setelah mereka kenyang, roti itu masih sisa. Wow, kata mereka, ini luar biasa. Tetapi dalam bacaan kita, percakapan ketika mereka bertemu dengan Yesus, dengan tegas Yesus membuka mata mereka bahwa mengikut Yesus tidak selalu berbicara tentang perut. Bayangkan. Maka Yesus bilang di ayat 26, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Berarti sekarang kamu lagi lapar, makanya kamu cari. Mereka mencari Yesus karena ingin dikenyangkan kembali. Dan mereka mencari Yesus karena mereka sangat tertarik dengan roh, bukan Yesus. Roti. Di mata mereka, dengar baik ini, Yesus tidak ada bedanya dengan tukang sulap yang murah hati. Kalau lihat di sini ada yang lapar, maka Yesus mungkin bisa membuat roti sepotong yang nanti saudara ambil, bisa jadi roti yang besar, ada isi hamnya, ada isi cheese-nya, kayak Philly steak, jadi Philly steak. Mereka punya pikiran seperti itu. Mereka ingin kembali dikenyangkan. Orang banyak itu mencari Yesus karena ingin roti gratis. Mereka nggak harus spend money. Padahal mujizat penggandaan roti yang Yesus lakukan itu adalah kesempatan dari Yesus untuk memperkenalkan jati dirinya di depan banyak orang. Mujizat itu kita pahami sebagai salah satu metode Yesus untuk memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah utusan Allah. Maka Yesus tahu ketika kamu datang ke aku, yang kamu cari bukan diriku, tapi roti yang telah aku buat tadi. Langsung Yesus masuk. Karena Yesus tahu, dia langsung berbicara, akulah roti hidup. Demikian pernyataan Yesus dalam bacaan kita ini dari ayat 25. Kalau kita baca satu perikop, itu 3 kali Yesus menegaskan jati dirinya di muka umum bahwa dia adalah roti hidup. Dengan berkata demikian, Yesus bukannya nggak bisa, bukan berarti Yesus tidak bisa memberikan mereka roti seperti yang mereka peroleh sebelumnya. Bukan berarti Yesus nggak bisa. Tetapi Bapak Ibu dengar baik,
Yesus hendak menawarkan satu jenis roti yang lain. Akhir-akhir ini, istri saya sangat suka roti. Tante B dan Om Derry, you know what I mean. Roti yang mana itu? Roti yang enak itu. Pokoknya roti yang enak. Ada almondnya, ada yang rasa kopi. Nah, saya membayangkan bahwa orang banyak mencari Yesus, mereka berpikir bukan tentang Yesusnya, tapi tentang roti seperti yang istri saya suka ini. Bayangkan, dan Yesus datang dan bicara kepada mereka. Mereka berharap roti itu, katakanlah, ngomongnya croissant ya, lebih ya. Katakanlah mereka berharap croissant, dan Yesus bilang, ada roti yang lain. Ada roti yang mana? Kata Yesus. Kamu nganggap itu yang enak, itu yang memuaskan perutmu. Tetapi Yesus berbicara tentang roti yang lain. Roti yang mereka makan itu sesungguhnya bisa juga mereka cari di tempat lain. Sama seperti istri saya, dia suka makan roti itu bukan cuma ada di Rockville. Sebentar lagi buka saya dengar kalau nggak salah di Silver Spring atau di Germantown. Bisa dicari di tempat lain. Tetapi roti yang lain yang Yesus tawarkan itu tidak akan pernah bisa dicari di tempat lain. Roti yang Yesus tawarkan nggak bisa diberikan oleh orang lain. Hanya Yesus sendiri yang sanggup memberikan roti itu. Dan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dialah roti yang turun dari surga. Roti kehidupan yang mampu menghilangkan semua jenis kelaparan manusia. Itulah mengapa dalam ayat 35 Yesus menggambarkan bahwa roti kehidupan itu adalah tubuh dan darahnya sendiri. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Dan ada dua hal yang ditawarkan Yesus di sana. Yang pertama adalah kamu harus percaya kepada-Nya. Dan yang kedua, kamu harus makan serta minum tubuh dan darah. Itulah yang ditawarkan Yesus kepada setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan. Dan kalau itu yang mereka cari, orang-orang sampai nyebrang menuju Kapernaum mencari Yesus. Kalau memang keselamatan itu yang mereka cari, maka mereka sudah datang kepada orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Mereka tidak salah. Tapi kalau mereka masih mencari hal-hal lain pada Yesus, maka Yesus bilang, kamu salah, saya cuma cari roti. Datang ke Paris Baru. Luar biasa pengajaran Yesus. Dan pada saat itu sulit diterima oleh mereka. Tetapi apa yang kita belajar pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, maka ini adalah sebuah undangan sebenarnya yang disampaikan Yesus kepada orang banyak. Bahwa awal untuk menjadi muridnya, awal untuk mengikuti dia, itu adalah bersekutu dengan dia. Maka Yesus bilang, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka menjadi pesan bagi kita. Yang pertama, ingat tadi tentang motivasi. Jangan sampai saudara mencari Yesus untuk hal yang salah, maka saudara atau didorong dengan motivasi yang salah,
maka saudara akan kecewa, sama seperti banyak orang. Tapi kalau saudara mencari Yesus karena di sana saudara yakin ada keselamatan, maka saudara sudah datang kepada Yesus, pihak yang paling tepat. Tapi ketika Yesus katakan, "Akulah roti hidup," Dia ingin supaya para pengikutnya benar-benar masuk dalam persekutuan dengan Dia. Maka pesan yang berikut dan terakhir hari ini dari firman ini begini. Bapak Ibu, kita pernah mendengar ada sebuah ungkapan yang mengatakan, "You are what you eat." Apa yang kita makan itu merupakan nilai dari orang. Pemahaman yang mendalam dari ungkapan ini mau mengatakan begini sebenarnya. Itu bicara tentang transformasi dan pembentukan diri. Pada tingkat yang sangat mendalam secara filosofis, ungkapan ini diartikan bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, baik fisik maupun non-fisik. Apa yang kita makan non-fisik? Informasi, pengetahuan, itu kita makan. Ya, bahwa apa yang kita makan, baik fisik maupun non-fisik, itu akan membentuk kita sebagai individu. Dengan kata lain, kita adalah hasil dari semua yang kita makan dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini saya mengatakan begini kepada kita sekalian, bahwa jika saudara dan saya mengaku telah memakan tubuh dan darah Kristus, maka yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita seharusnya mencerminkan semua itu. Tentang apa yang kita makan. Kalau Yesus sang roti hidup, kita diundang. Kita hadir bersama, kita akan menikmati roti yang Yesus bicarakan itu. Anggur yang Yesus bicarakan itu. Dan ketika kita mengkonsumsi itu, ketika kita memakannya, maka kita harus memiliki pikiran, perasaan, dan tingkah laku sebagaimana Kristus itu. Itu tidak mungkin. Karena perjamuan kudus bukan sekedar makan dan minum. Saudara makan dan minum secara memenuhi kebutuhan hidup, saudara nggak akan kenyang. Roti cuma sepotong, anggur cuma sedikit. Saudara nggak akan kenyang. Saudara tidak akan terlepas sama sekali dahaga secara fisik. Tetapi makan dan minum dalam perjamuan kudus ini adalah tanda persekutuan yang sejati antara Allah dan kita manusia. Karena ketika kita memakan roti dan meminum anggur, yang kita percaya adalah lambang tubuh dan darah Yesus, maka Yesus menjadi bagian dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika Yesus bicara tentang roti hidup, dan itu yang harusnya kita terima, ini adalah panggilan kita untuk menyatakan Yesus yang berada di dalam diri kita. Itu merupakan hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti bahasa lain yang dipakai oleh Paulus adalah kita, saudara dan saya, adalah surat Kristus yang terbuka. Maka pertanyaan bagi kita yang diundang, sebentar kita akan makan dan minum roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan yang menjadi refleksi pada saat Bapak Ibu akan makan nanti, pada saat Bapak Ibu akan minum nanti, adalah ketika saya memakannya, ketika saya makan roti hidup ini, saya minum anggur ini, apakah orang lain dapat melihat Yesus di dalam saya?
Dan jika tidak, maka itu justru menjadi hal yang aneh. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Maka nikmatilah persekutuan bersama dengan Tuhan. Dia yang sudah memberikan tubuhnya dan darah supaya kita masuk dalam persekutuan yang mendatangkan keselamatan bagi hidup kita. Dan ketika kita masuk dalam persekutuan itu, maka apakah orang lain bisa melihat Yesus di dalam kita? Karena itulah esensi orang Kristen. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam sakramen perjamuan. Karena itu dengarlah penetapan sakramen sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 20. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat kami semua orang yang terjatuh. Engkau menegakkan yang tertunduk. Engkau memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka. Engkau membebaskan yang tertindas dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja di segala waktu dan tempat dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada henti. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh dan tersebar,
kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kalau membawa kami dalam pencobaan, tapi selamatkan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Please find the right book under the seat and open page 13. Dan saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli yang terdapat dalam Apostle Creed yang terdapat dalam page 13 yang berkata, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and he seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Silakan duduk. Mari kita menggabungkan Kidung Jemaat 144D, Suara Yesus Kudengar. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Saudara-saudara, marilah, karena segala sesuatunya sudah tersedia bagi kamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Dalam sejahtera bagimu.
Contoh. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan di atas kayu salib untuk penebusan segala dosa kita. Makan. Jemaat Tuhan, ucapan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. My riches gain, I count but loss, and for content on all my prize. See from his hand, his hands, his feet. Sorrow and love.
percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah tertumpah di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Minum. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kehidupan kami. Engkau mau menawarkan diri sebagai roti hidup kepada kami orang yang berdosa, agar kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Setelah kami memahami makna ketika Engkau berbicara bahwa akulah roti hidup, dan kami langsung menikmati roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah, maka kami mengakui bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kami, dan Yesus harus nyata di dalam kehidupan kami melalui pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh kurang sehat, dalam kelemahan yang mereka sedang alami. Fisik mereka boleh lemah, tetapi kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan, menyuburkan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, walaupun dalam kelemahan atau kesakitan yang mereka alami. Begitu juga dengan keluarga mereka yang menopang. Maka kami berdoa saat ini bagi Bapak Buceta Halen, bagi Bapak Roli Sakmo, bagi Ibu Betty Laki, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Bapak Rexi Tandai, bagi Ibu Alma Mpuri, bagi Pak Hari Napituku, bagi Bapak Pendeta Tony Tanus, bagi Ibu Bashir England Boys, bagi Bapak Sean Paul, bagi Bapak Roy Jones, bagi Ibu Cepi Anu. Kami juga menopang dalam doa bagi Ibu Sylvia England, kakak dari Ibu Bashir, bagi Ibu Emi Paruntu, orang tua dari Penatua UPR, bagi Ibu Teli Pandayu, kakak dari Bapak Erwin, bagi Ibu Frederica Hartati Srega, orang tua terkasih dari Ibu Priscilia Solina Panjaitan, bagi Ibu Lili Kebuahan dan juga orang yang menopang mereka. Bahwa kami percaya matamu tertuju kepada mereka, telingamu mendengar setiap harapan dan doa yang mereka naikkan bersama Tuhan. Berkat-Mu akan menyertai mengiringi mereka dalam proses pengobatan, memberkati makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi dari sana datanglah pertolongan Tuhan. Kami juga menopang dalam doa bagi Ibu Yesika Tandayu dalam masa kehamilan yang sedang dia jalani saat ini. Tuhan berkati
baik Jessica maupun bayi yang ada dalam kandungan. Dalam kuasa penyertaan Tuhan boleh tumbuh sehat dan kuat. Bahkan Jessica juga demikian sampai dengan masa persalinan. Kami juga berdoa bagi mereka yang menerima anugerah berkat dari Tuhan pertambahan usia. Kami berdoa bagi Bapak Roli Sapul yang tanggal 31 Juli yang lalu Tuhan tambahkan usia. Tuhan berkati Pak Roli dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, istri dan anak terkasih. Ia boleh terus menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan dan juga dalam pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Tuhan berkati. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, baik yang hadir dalam ruang ibadah ini ataupun mengikuti secara online. Anugerah penyertaan Tuhan juga berlaku dalam kehidupan semua jemaat. Berkati pekerjaan yang mereka tekuni, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua dan saudara-saudara mereka dimanapun berada. Dan Tuhan juga berkati setiap rencana kehidupan yang akan dijalani dalam minggu yang baru. Dan kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menuntun semua kami. Terima kasih ya Bapak, ini doa dan pengharapan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan tak lupa kami juga berdoa bagi perdamaian. Kiranya hikmat Tuhan menaungi para pemimpin negara sehingga peperangan tidak boleh dan harus dihentikan. Sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang harus melayani. Kami berdoa bagi mereka yang miskin, orang-orang yang diterjang, mereka yang terasing, mereka yang dalam trauma. Berkat Tuhan, kasih Tuhan itu juga menyentuh kehidupan mereka dan memberkati. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati persembahan saudara dan saudara sekalian. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1, dan selanjutnya kita memberikan persembahan ke depan sambil membawa cawan perjamuan yang kosong, dan dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Amen.
Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan kami ini menyenangkan hatimu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dipakai untuk pekerjaan yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu di dunia ini, serta menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Termasuk dalam berita warta jemaat, Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Terima kasih Pak Pendeta. Juga kepada pianis kita Bapak Alex Hafian yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati Alex dan Kesia. Terima kasih juga kepada Saudari Yeli yang sudah menjadi translator. Tuhan memberkati Yeli selalu. Juga kepada tim IT, Joshua Simon dan Estari dan Ruben Tandayu. Tuhan memberkati yang sudah melayani. Tuhan memberkati kita semua. Majelis dan jemaat kita mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan hari ulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini ulang tahun dari Bapak Roli Satul tanggal 31 Juli 2024. Tuhan Yesus memberkati Pak Roli Satul. Bible study pada minggu ini dilaksanakan setiap hari Rabu tanggal 7 Agustus pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat. Ibadah bersama masyarakat Kristen Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang rencananya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus pukul 11 pagi, tempat Black Hill Regional Park, Shelter J, Boys, Maryland. Mohon kehadiran seluruh jemaat. Apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau kunjungan, harap menghubungi Majelis Jemaat atau Bapak Pendeta Samuel KH. Demikian warta jemaat sore hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan mulai hari ini bahwa ada juga pelayanan kita yang bertambah, yaitu ada usher. Tadi Ibu Dekan Roti sudah melayani kita. Terima kasih Dekan untuk pelayanannya. Nanti akan bergantian jadwal yang akan disampaikan setiap minggunya supaya bisa sama-sama kita melayani Tuhan dengan lebih baik. Yang berikut kami juga menyampaikan terima kasih hari ini Pak John Sumarakir sudah memberikan sumbangan 10 apa itu? Case, ya. 10 case air untuk kita gunakan dalam fellowship kita. Terima kasih Pak John untuk apa yang sudah diberikan untuk pemulihan keluarga berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk Tuhan. Maka pergilah, masuklah dalam dunia untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama kita. Dan mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyikan firman 412 sebelum kita menerima berkat dari Tuhan.
damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn his face toward you and give you peace. Thank you, guys. Thank you. Happy Sunday. Happy Sunday, tambah apa? The wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour content on all my prize. See from his hand sorrow and love